Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Karyarta Santi Dewi, saya Prodi Manajemen Ekonomi kelas ME 1B dengan NIM 22 12 12 10 dan 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi penciptaan alam semesta menurut Hindu. Menurut keyakinan Hindu, dunia semesta terbentuk secara bertahap dan berevolusi. Penciptaan dunia semesta dalam kitab Upanishad diuraikan secara dalam mengenai tahap demi tahap. Demikian pula Brahma memiliki dunia semesta secara bertahap. Brahma memiliki dunia semesta dengan tapa. Dengan tapa itu, Brahma memancarkan panas. Sudah demikian, Brahma menyatu ke dalam ciptaannya. Menurut kitab Purana, pada awal proses penciptaan, terbentuklah Brahmanda. Pada awal penciptaan juga terbentuk Purusa dan Prakriti. Kedua kekuatan ini berjumpa sehingga terciptalah dunia semesta. Tahap ini terjadi berangsur-angsur, tidak sekaligus. Mula-mula munculnya adalah cipta atau alam sembilan yang sudah mulai dipengaruhi oleh triguna, yaitu satuan rajas dan tamas. Tahap selanjutnya adalah terbentuknya Trianda Karana yang terdiri dari budi atau naluri, manah atau akal pikiran, hamkara atau rasa keakuan. Selanjutnya muncullah Panca Budidaya dan Panca Karmendriya yang dinamakan pula Dasandriya atau 10 indriya. Adapun 4 teori terbentuknya dalam semesta, yaitu yang pertama, teori Big Bang. Teori ini meyakini bahwa terbentuknya alam semesta berasal dari dentuman yang dahsyat. Teori Big Bang dikembangkan oleh Angela Putri pada tahun 1920-an. Teori ini meyakini bahwa alam semesta berasal dari gambaran atom yang besar, berkisaran antara 10 miliar sampai 1 triliun derajat Celcius. Yang kedua adalah teori keadaan tetap. Teori keadaan tetap dirumuskan oleh Harmony, Hegel, dan Epictetus pada tahun 1948. Menurut mereka, alam semesta ini tidak memiliki awal dan tidak akan berakhir. Yang ketiga adalah teori mengembang dan memangkat. Teori mengembang dan memangkat, dalam teori ini kita harus memahami bahwa galaksi-galaksi baru akan selalu muncul dan terbentuk untuk menggantikan galaksi-galaksi yang sudah tidak ada. Di sini ada teori mengembang dan mengangkat adalah tidak ada suatu siklus yang tidak di alam semesta. Setiap satu siklus akan mengalami masa ekspansi atau pengembangan dan satu masa kontraksi atau mengangkat. Yang keempat adalah teori alam sementar kosmos. Pada tahun 1966, teori alam semesta kuantum diciptakan oleh William Lanscraft. Dalam teori ini, alam semesta dinyatakan selalu ada, tidak awal dan akhir, akan terus ada sepanjang masa. Teori ini juga menyatakan bahwa alam semesta tidak memiliki ruang hampa. Dengan kata lain, di dalam alam semesta hanya ada partikel-partikel subatomik. Yang kelima adalah teori Brayton. Lanjutan dari teori dentuman atau ledakan besar adalah teori Brayton. Para ahli mengemukakan bahwa gerakan galaksi dan bintang yang saling berjatuhan setelah menjauh, galaksi dan bintang itu akan menunjukkan gerakan yang semakin melambat dan berhenti hingga mengikut akibat gaya gravitasi. Dalam kitab-kitab suci Hindu diceritakan bahwa dunia semesta diproduksi, dibasmi, dan diproduksi ulang menurut seri siklus yang berputar kekal. Siklus tersebut dinamakan kalpa atau masa 1001 yuga. Kalpa sama dengan 4.320 juta tahun untuk manusia, sedangkan untuk Brahma, satu kalpa hanya dengan 1 hari. Dalam kosmologi Hindu, dunia semesta berlaku selama 1 kalpa dan sesudah itu dihancurkan oleh unsur api atau cairan. Pada ketika itu, Brahma istirahat selama 1 malam yang lamanya sepanjang 1 hari. Untuknya proses itu dinamakan pralaya atau katalisme dan terus-menerus selama 100 tahun untuk Brahma. Yang merupakan unsur Brahma menurut pandangan umat Hindu, dunia semesta sedang ada pada tahun ke-51 untuk Brahma dan 155 triliun tahun sudah berlalu semenjak Brahma lahir. Sesudah Brahma melewati usianya yang ke-100, siklus yang baru mulai dari dan segala ciptaannya yang sudah dibasmi diproduksi kembali. Proses ini merupakan siklus kekal yang terus-menerus dan tak akan pernah selesai. Masa hidup Brahma dibagi setiap satu siklus Mahayuga atau yuga terdiri dari 4 anggota. Setiap anggota merupakan zaman yang memiliki karakter berbeda. Mahayuga memiliki satu divisi. Setiap divisi merupakan 14 manvantara atau 1000 tahun. Setiap Mahayuga berlaku 4.320
20 juta tahun Wan Fantara adalah siklus Manu. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Om Santi.